kelompok remaja yang bersuka cita dalam panen raya. Mereka menari untuk menghibur para petani dan nelayan. Dimulai dengan gerakan para anak lelaki yang mencari ikan dan anak perempuan yang menyemai di ladang. Mereka saling membantu memanen hasil ladang mereka. Kreasi mereka dituangkan dalam tarian yang bergembira. Bebaya Behuma. Di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang pembuatan kerajinan dari limbah talikur. Mengapa kami menggunakan talikur? Karena di sini banyak limbah talikur yang tidak digunakan oleh pengrajin, sehingga kami terinspirasi untuk membuat kerajinan tersebut, yaitu berupa bros, gantungan kunci, dan konektor masker.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya Windayanti. Saya Diana Desi Andriano. Kami ingin memperkenalkan produk kami, yaitu Paskani, Pas Bunga dari Karung Goni. Adapun bahan-bahannya yaitu karung goni, kardus bekas, selongsong karpet, tali goni, lem tembak, lem fox, penggaris, cutter, gunting, spidol, kuas, tali putih, bunga plastik kecil dan bunga plastik besar, dan manik-manik. Terima kasih. Adapun cara pembuatannya sebagai berikut. Pertama-tama, siapkan selongsongan karpet dengan ukuran 20 sampai 30 cm. Selanjutnya, siapkan kardus dengan bentuk setengah lingkaran sebanyak 12 hingga 15 biji. Setelah kedua bahan tersebut sudah siap, selanjutnya membuat pola pada selongsongan karpet menggunakan penggaris dan spidol agar terlihat rapi dan rata. Setelah itu menempelkan kardus yang berbentuk setengah lingkaran pada selongsongan karpet dengan cara melemnya dengan lem tembak. Setelah jadi kerangka tersebut dililit dengan tali goni sampai habis dengan rapi dan tidak bolong-bolong. Setelah itu kita menutup lubangnya dengan lingkaran kecil agar tidak bolong bawahnya. Habis itu kita menghias kerangka tersebut sebagus dan semenarik mungkin. Ini adalah video cara pembuatannya. Terima kasih. I'm mad at Disney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Fetricia. Perkenalkan, nama saya Intan Melani Sukma. Halo, saya Baik Windarti. Nama saya Yutita Prahastiti. Kami dari SMA Negeri 1 Lohkulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah selesai melakukan sosialisasi program presisi dari kepala sekolah, saya dan teman-teman saya melakukan proses refleksi bersama guru pembimbing. Hasil akhirnya nanti
sekreatif kalian aja, bentuknya seperti apa, mau warnanya seperti apa. Nah itu terserah dengan kalian aja. Itu idenya dari ibu sih. Semua itu kembali ke kalian. Kalian maunya yang bagaimana, mau membuat apa, silakan nanti disampaikan idenya. Dari hasil refleksi tersebut, kami memutuskan untuk membuat olahan makanan dari tempe daun, yaitu corn tempe. Karena tempe daun merupakan produk khas desa Loh Sumber yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Loak Ulu. Selain itu, tempe daun juga tergolong lebih murah. Tujuannya agar dapat mengembangkan tempe daun menjadi olahan yang lebih kekinian dan dapat meninggikan nilai jualnya. Setelah kami berdiskusi tentang apa yang ingin kami buat, maka kami melakukan observasi ke tempat pembuatan tempe. Baiklah, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan mengenai kegiatan observasi. Agar kalian semua tidak penasaran seperti apa proses pembuatan corn tempe, let's see it together. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah minyak goreng, tepung roti, sosis, tempe, garam, penyedap, tepung terigu, telur, tusuk sate, saus, sesuai selera kalian, daun pisang, tepung tapioka, serta ulekan. Adapun proses pembuatan corn tempe adalah pertama, mengukus tempe selama 30 menit. Haluskan tempe yang sudah dikukus. Bagi sosis menjadi 2 bagian, kemudian kupas plastik yang menempel pada permukaan sosis. Tusuk sosis yang sudah bersih, tadi menggunakan tusuk sate. Pecahkan telur dan campurkan pada adonan tempe. Tambahkan tepung terigu dan tapioka dengan perbandingan yang seimbang. Selanjutnya, tambahkan garam, penyedap, kemudian ratakan. Audio Jungle. Latar belakang dipilihnya pohon aren sebagai tema proyek kami adalah karena pohon aren merupakan suatu komoditas perkebunan yang kaya akan manfaat dan berpotensi meningkatkan perekonomian. Salah satu olahan pohon aren yang paling terkenal adalah olahan niranya menjadi gula dalam bentuk cetak. Dibandingkan dengan gula pasir, gula aren ini lebih tinggi kalsium, magnesium, seng, dan mineral lainnya yang baik untuk tubuh. Berdasarkan hasil observasi kami ke lapangan, ada beberapa masyarakat yang memproduksi gula aren ini, tetapi mereka hanya menggunakan pohon aren liar yang tumbuh di sekitar rumahnya. Padahal mereka memiliki niat untuk membudidayakannya dengan membeli bibit unggul agar pohon aren lebih cepat tumbuh, tetapi memiliki kendala cara pembudidayaannya. Maka dari itu diharapkan pemerintah dapat memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang cara pembudidayaannya, sehingga
pohon aren tidak punah dan dapat menjadi bisnis atau usaha yang lebih besar di kemudian hari. Berikut merupakan proses awal dalam pembuatan gula aren. Pertama-tama, air nira dipanaskan hingga agak keras kira-kira sekitar 2 jam. Dalam proses ini, air nira tidak perlu selalu diaduk, hanya tunggu hingga terlihat mengering. Nah, ini merupakan kondisi saat air nira mulai mendidih. Proses selanjutnya adalah air nira mulai mengeras dan berubah warna menjadi kecoklatan. Berikut kami tampilkan cetakan untuk gula aren. Jadi, diberinya air pada cetakan tersebut bertujuan agar gula aren tidak lengket saat dicetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Mutiara Larasati dari SMA Negeri 120 Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Saat kami melakukan sosialisasi program presisi dari kepala sekolah, saya dan teman-teman saya mendiskusikan kira-kira proyek apa yang akan kami ambil. Pada awalnya ada banyak sekali ide-ide yang muncul. Akan tetapi pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat abon ikan lele. Di program presisi ini kita mau buat apa ya? Gimana kalau kita buat olahan makanan aja? Wah, kebetulan nih di dekat rumahku ada banyak peternak lele, tapi harga jualnya murah. Bagaimana kalau kita bikin olahannya jadi abon biar harga lelenya naik? Wah, idenya bagus tuh. Ayo kita sampaikan ke Bu Ari ide tersebut. Ayo. Ayo. Menemukan ide untuk program presisi ini. Kami ingin membuat abon dari ikan lele tersebut yang harga jual awalnya rendah menjadi tinggi. Oh iya, bagus itu Yoga. Bagaimana kalau hari ini kita ke pengusaha abonnya untuk tanya proses pembuatannya? Oh baik. Setuju? Setuju. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan masuk anak-anakku. Kami dari SMA Negeri 120 ingin bertanya kepada Ibu tentang alat bahan dan cara membuat abon ikan. Oh iya, kalau begitu caranya, baiklah kalian perlu mencatat bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Silahkan anak-anakku mencatatnya. Saya Karun Septianingrum. Setelah kami observasi ke pengusaha abon, kami observasi harga ikan lele ke pasar dan peternak ikan lele. Syuting.
Bisa 30. Berapa harga lele per kilonya? Kalau untuk pasaran, harga lele itu 25 pasaran. Sehari kira-kira terjual berapa kilo? Sekitar 40-an kilo. Kalau orang beli itu lebih milih ikan lele yang besar atau yang kecil? Standar. Standar. Ukuran 765. Pak, kami dari SMA Negeri Tulakulu ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk proyek presisi di sekolah kami. Apakah banyak peternak lele di sini? Yang saya tahu untuk budidaya lele di Kecamatan Tulakulu itu lumayan banyak. Pada usia berapa ikan lele siap dipanen ya? Setelah proses produksi, kami mengalami kesulitan dalam menentukan harga jual abon ikan lele tersebut. Selanjutnya, kami akan berkonsultasi dengan guru matematika kami, yaitu Ibu Eni, untuk menentukan harga jual abon ikan lele tersebut. Kira-kira harga jual yang pas untuk abon ikan lele yang kita buat ini berapa ya, Bu? Jadi kita hitung dulu berat bersihnya berapa, modal kita berapa, nanti kita bagi. Jadi misalnya kita dapatnya totalnya adalah 5 kilo misalnya. Nah 5 kilo kita mau bagi berapa? Bagi berapa bungkus? Nah kita hitung dari modal kita. Saya Sepken Prayoga. Dalam over party kan ya ampun kok gak kecepatan ya. Ulang. Tambahi orang yang standar ya. Masa ya?